Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, pemudik padati Terminal Bus Kampung Rambutan dan Terminal Bus Kalideres, Jakarta. Lonjakan para pemudik akan terus terjadi hingga H-5 Hari Raya Idul Fitri. Lonjakan pemudik kembali terjadi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sebanyak 2.665 pemudik meninggalkan Jakarta melalui Terminal Kalideres dengan tujuan mayoritas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Menurut keterangan Kepala Terminal, peningkatan penumpang di Kalideres sudah mulai dari hari H-8 dan H-5. Sebanyak 4.952 pemudik sudah diberangkatkan dari Terminal Kalideres. Sementara itu, di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, sudah mulai dipadati oleh pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Pada data hari Minggu kemarin, Terminal Kampung Rambutan telah memberangkatkan sebanyak 1.848 dengan menggunakan 107 armada bus. Untuk dominasi dari Rambutan, itu dominasi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun demikian untuk Sumatera, dari H-7 kemarin sudah ada peningkatan, itu khusus jalur Sumatera yang tujuan Palembang dan Sumatera Barat. Untuk prediksi berarti nanti H-3 itu ya Pak? Ya, diprediksi H-3 karena mengingat H-3 itu semua karyawan yang bekerja sudah mulai ada libur. Diprediksi jumlah calon penumpang untuk hari ini akan terus bertambah hingga Senin sore nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau pemudik motor yang melintas di wilayah Kalimalang dan juga suasana arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan kami Kevin Pakan di Kalimalang dan Ayah Nufus di gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan menuju ke Kevin terlebih dahulu. Kevin, bagaimana arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan, tepatnya di wilayah Kalimalang? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Memang memasuki H-5 Lebaran. Situasi di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, tepatnya di tempat saya melaporkan, yaitu di pos pemantauan di Simpang Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Ini masih terpantau ramai lancar dan masih cenderung normal seperti itu AB. Karena memang tadi kami memantau sejak sore hari hingga pada malam hari ini bahwa arus lalu lintas masih cenderung belum ada perubahan yang cukup signifikan. Di mana memang situasi ini juga kami pantau baik dari Jakarta yang akan menuju ke arah jalur Pantura melalui daerah Bekasi begitu. Ini masih terpantau ramai lancar maupun juga dari arah sebaliknya. Namun demikian tadi kami juga sempat melihat bahwa dari pihak petugas gabungan tepatnya yang berada di pos pemantauan ini juga terus memberikan atau melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak adanya kepadatan yang cukup berarti yang terjadi pada Simpang Pangkalan Jati, Jakarta Timur ini. Nah juga Abraham, tadi kami sempat bertanya terkait dengan apa langkah yang dilakukan bila mana terjadi ketersendatan atau kepadatan lalu lintas saat menjelang hari Raya Idul Fitri atau hari Lebaran, di mana tadi pihaknya mengatakan bahwa kalau kita melihat atau kita sama-sama mengetahui bahwa di belakang saya sebenarnya ada lampu merah atau traffic light yang mana biasanya ini dioperasikan oleh pihak kepolisian atau pihak-pihak terkait di sini. Namun pada mudik pada tahun ini di mana untuk operasi dari traffic light atau lampu merah ini dinonaktifkan. Di mana pada saat evaluasi kemarin dikatakan bahwa memang dari traffic light inilah yang menjadi penyebab adanya antrean kendaraan. Namun demikian sampai dengan saat ini Abraham, kami juga masih memantau bahwa dapat dipastikan untuk kondisinya masih aman, masih lancar, masih juga kondusif, tidak adanya kepadatan arus lalu lintas yang terjadi. Sementara itu Abraham. Terima kasih Kevin, laporan Anda dari Kalimalang. Kita akan langsung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama dengan Ayah Nufus. Ayah, apakah sudah ada lonjakan arus lalu lintas di belakang Anda? Ya, selamat malam Abraham dan pemirsa. Hingga saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 masih terpantau ramai lancar dari siang tadi hingga saat ini, di mana peningkatan volume kendaraan ini terus terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah Trans Jawa. Ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga moda transportasi umum yang meninggalkan Jabodetabek. Namun walaupun adanya peningkatan volume kendaraan, namun skema lalu lintas seperti one way kontraflow dan juga ganjil genap ini belum diterapkan, yang rencananya akan diterapkan pada esok hari 18 April 2023. Sedangkan dari arah Trans Jawa menuju ke Jakarta sebelumnya ini sempat didominasi
didominasi oleh kendaraan angkutan barang. Namun terpantau sejak diterapkannya pembatasan kendaraan angkutan barang pada tadi sore, tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, ini situasi dan juga volume dari kendaraan angkutan barang ini sempat berkurang hingga saat ini. Dari Jasa Marga sendiri ini telah mengantisipasi terjadinya kepadatan yang diperkirakan pemudik ini akan meninggalkan Jabodetabek pada malam hingga dini hari, sehingga Jasa Marga membuka 9 gardu utama dan juga 8 gardu satelit yang mengarah ke Trans Jawa. Begitu. Untuk Jasa Marga juga telah mencatat ada sekitar 314.000 lebih kendaraan yang telah meninggalkan Jabodetabek per akhir pekan kemarin maksud kami. Dan untuk kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek Utama ini sendiri tercatat mengalami peningkatan sebesar 75,75% jika dibandingkan dengan lalu lintas normal. Sedangkan untuk potongan atau diskon tarif tol Trans Jawa ini telah berlaku selama 2 hari, yakni dari tanggal 16 hingga 18 April besok pagi, tepatnya pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, sebesar 20%, yang mana diharapkan dengan adanya diskon ini nantinya dapat menghindari terjadinya penumpukan kendaraan pada tanggal-tanggal tertentu yang diperkirakan akan terjadi pada hari libur Lebaran 2023. Abraham. Terima kasih Ayah Nufus, laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya ada Kevin Pakan dari Kalimalang, Jakarta. Pemirsa, ribuan pemudik dari arah Jakarta mulai tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sementara itu di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, antrian panjang terjadi di area terminal keberangkatan. Ribuan pemudik asal Jakarta mulai tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta pada H-5 Lebaran. Para pemudik tersebut menggunakan kereta api Progo dan kereta api Bogowonto relasi stasiun Pasar Senen, Jakarta ke stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Untuk kereta api Progo, jumlah pemudik yang tiba sekitar 840 penumpang. Sedangkan kereta api Bogowonto mengangkut 484 pemudik dari Jakarta. Sementara itu, selain arus mudik kedatangan, stasiun Lempuyangan Yogyakarta juga terus dipadati arus mudik keberangkatan dari Yogyakarta menuju ke sejumlah daerah. Para calon penumpang bahkan harus rela antrean panjang di pintu keberangkatan menuju gerbong kereta api yang dituju. Dengan menjalankan 28 rangkaian kereta api, data PT KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah penumpang kereta api yang naik selama masa angkutan Lebaran perharinya mencapai sekitar 17.000 penumpang. Puncak arus mudik Lebaran moda transportasi kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta diprediksi akan terjadi pada H-2 Lebaran. Sementara itu, gelombang pemudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan terus memadati area terminal keberangkatan. Antrian panjang bahkan tak terhindarkan saat proses pelayanan dibuka di dalam terminal keberangkatan. Sejumlah pemudik rela berdesakan demi naik lebih awal di atas kapal Pelni yang akan mengantarkan ke kampung halaman berlebaran bersama keluarga. Setidaknya terdapat 3.000 lebih pemudik memadati Pelabuhan Makassar. Kapal Pelni KM Tilong Kabila yang tiba pada Minggu sore menurunkan 669 pemudik dari Pelabuhan Bau-Bau. Lalu kembali memberangkatkan 1.200 pemudik tujuan Bima, Nusa Tenggara Barat. Puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar sendiri diprediksi akan terjadi sejak H-3 hingga H-1 Lebaran Idul Fitri, setelah sejumlah kapal Pelni mengalami perubahan jadwal pelayaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, melarang seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Solo mudik menggunakan mobil dinas. Gibran juga tak segan memberikan sanksi bagi ASN yang nekat. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Solo untuk mudik menggunakan mobil dinas. Pelarangan ini sudah tertuang di surat edaran yang ditujukan untuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Solo. Hal ini dilakukan agar ASN tidak seenaknya menggunakan mobil dinas untuk kegiatan pribadinya. Dalam periode cuti bersama yang dimulai pada tanggal 19 April 2023, seluruh mobil dinas wajib disimpan di lokasi parkir yang sudah disediakan.
Gibran mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi ASN jika nanti ada yang nekat pakai mobil dinas untuk melapor. Dan tentunya juga akan ada sanksi bagi pelanggar. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada AC-nya? Wes disiapin AC-nya. Sedom. Sanksinya apa Mas? Sanksi kalau ya? Ya engko nek ono sing mobil nganggo mobil dinas lapor. Ada nggak sih Mas yang mobil dinas nggak dikandangin? Apakah seperti ambulan, damkar dan sebagainya itu gimana? Oh iya, itu tetap standby. Sementara untuk ambulans, damkar akan tetap siaga apabila dibutuhkan setelah digunakan kembali ke pos masing-masing. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi pemudik yang melintas di jalur selatan, tepatnya wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi, Jawa Barat, harus waspada dengan keberadaan Ranjau Paku. Polisi pun menyisir dari arah Jakarta menuju Bandung sekaligus membersihkan ranjau paku dan benda tajam yang bertebaran di ruas jalan tol. Satlantas Polres Cimahi menyisir bahu jalan di sepanjang ruas tol Purbalenyi, Kabupaten Bandung Barat. Penyisiran dimulai sejak kilometer 100 wilayah Cikalong Wetan hingga kilometer 120 yang berada di kawasan Padalarang. Penyisiran dari arah Jakarta menuju Bandung ini membuahkan hasil karena polisi membersihkan ratusan paku yang berserakan, terutama di bahu jalan. Selain paku yang membahayakan, ditemukan pula beberapa benda tajam berupa potongan besi. Belum diketahui apakah paku dan benda tajam ini akibat unsur kesengajaan atau terlepas dari kerangka truk yang lewat. Kami lakukan pembersihan sehingga nanti masyarakat yang akan mudik, yang datang dari Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, tidak mengalami gangguan dalam perjalanan. Demikian. Apabila terjadi kempesbang, kemudian para pengendara berhenti di bahu jalan, itu rawan terjadi kecelakaan. Paku yang diangkat kemudian dikumpulkan dalam ember plastik. Dari hasil penyelidikan, beberapa benda tajam yang berserakan di permukaan jalan tol menjadi pemicu kecelakaan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Wali Kota Bandung tersangka korupsi pengadaan CCTV dan jaringan internet. Informasinya kami hadirkan untuk Anda. Bersama.